Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan judul Dengan Menerima Kristus Sumber Kehidupan Itu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Lebih daripada itu, rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan telah membuat setiap ketentuan sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang kaya, berlimpah, dan menyenangkan. Yohanes menulis tentang Kristus, mengatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dikaitkan dengan terang, dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki kehidupan di dalam Dia. Tetapi terang ini telah disediakan untuk setiap jiwa, dan hanya saat kita menarik diri dari teranglah kegelapan menghampiri kita. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dunia sekitar kita tidak akan ada kehidupan tanpa cahaya. Seandainya matahari tidak bersinar, semua tumbuh-tumbuhan, semua kehidupan binatang akan berakhir. Ini menggambarkan fakta bahwa kita tidak dapat memiliki kehidupan rohani kecuali kita menempatkan diri kita di bawah sinar matahari kebenaran. Jika kita menempatkan tanaman berbunga di ruangan gelap, tanaman itu akan segera layu dan mati. Dan jadi kita mungkin memiliki kehidupan spiritual, namun kita akan kehilangannya ketika tinggal dalam suasana keraguan dan kesuraman. Kita dipanggil sebagaimana juga Yohanes, bukan untuk menggantikan Kristus, tetapi untuk bersaksi kepada terang, untuk mengarahkan pikiran orang lain kepadanya. Jangan biarkan siapapun yang mau bersaksi untuk Kristus menjadikan dirinya menonjol dan berusaha untuk menarik perhatian orang-orang kepada dirinya sendiri, tetapi biarlah dia berusaha untuk mengangkat Yesus. Manusia tidak memiliki terang. Ketika berpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tidak menyala, seperti bulan ketika wajahnya berpaling dari matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam kegelapan dunia. Tetapi ketika kita berbalik ke arah matahari kebenaran, ketika kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa dipenuhi dengan kecerahan kehadiran ilahi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi hidup kami dan memberikan penjelasan kepada kami. Tuhan telah membuat setiap ketentuan sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang kaya, berlimpah, dan menyenangkan. Yohanes menulis tentang Kristus, mengatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, Bapak para menteri dan stafnya,
Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, lindungi pelihara mereka, dedikasi Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka bersukacita memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan akan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersekutu dan melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan yang ajaib bagi hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam ketidakkepastian hidup, kebimbangan, keraguan. Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka, agar mereka tetap berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.